Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan A dengan NIM 1911521020. Kali ini Farhan akan membahas ujian tengah semester riset operasional kelas 02 dengan pengampu Ibu Hafizah Hanim MKom. Nah, langsung saja kita beralih pada soal. Sebuah pabrik mobil menghasilkan jenis sedan. Harga jual ketiga jenis sedan itu adalah 300, 400, dan 500 juta rupiah per unitnya. Di mana ketiga merek tersebut ada Maleo, Kasuari, dan Parkita. Kebutuhan produksi untuk ketiga merek dapat ditabelkan sebagai berikut. Untuk jenis Maleo, kita butuhkan bahan baku 10 satuan, tenaga kerja 20 satuan, dan lainnya 10 satuan. Untuk Kasuari, bahan bakunya 20 satuan, tenaga kerja 15 satuan, dan lainnya 30 satuan. Dan untuk Parkita, bahan bakunya 15 satuan, tenaga kerja 30 satuan, dan lainnya 40 satuan. Pada soal juga kita ketahui bahwasanya kapasitas yang tersedia untuk bahan baku itu 15.000 satuan, tenaga kerja 20.000 satuan, dan lainnya 26.500 satuan. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, dapat kita cari atau dapat kita pecahkan menggunakan cara metode simplex. Karena metode simplex ini lebih memungkinkan ataupun lebih mudah digunakan atau efektif terhadap persamaan linear yang memiliki lebih dari dua variabel keputusan, di mana juga pada soal ini kita dapat gambarkan atau kita dapat identifikasi persamaan linearnya memiliki tiga buah variabel keputusan. Yang pertama itu ada untuk jenis sedan Maleo sebagai X1, Kasuari X2, dan Parkita X3. Langkah selanjutnya kita akan memformulasikan persamaan linearnya. Pada fungsi tujuan itu kita ambil maksimum Z sama dengan 300x1 ditambah 500x2 ditambah 400x3, di mana ini didasarkan terhadap harga jual untuk masing-masing unit jenis sedan merek Maleo, Kasuari, dan Parkita. Kemudian kita juga mendefinisikan fungsi pembatasnya, itu dimana fungsi pembatas pertama didasarkan terhadap kebutuhan bahan baku untuk masing-masing unit sedan Maleo, Kasuari, dan Parkita, dimana fungsi pembatasnya adalah 10x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 kecil sama 15.000. Kenapa di sini tandanya kecil sama? Karena pada soal kita ketahui bahwasannya itu untuk kapasitas bahan baku sendiri hanya tersedia 15.000 satuan, sehingga pada fungsi pembatasnya kita gunakan kecil sama. Begitupun untuk fungsi pembatas yang lainnya. Fungsi pembatas yang kedua didasarkan terhadap tenaga kerja yang digunakan untuk produksi satu unit jenis sedan Maleo, Kasuari, ataupun Parkita. Untuk fungsi pembatas kedua ini yaitu 20x1 ditambah 15x2 ditambah 30x3 kecil sama 20.000. Dan fungsi pembatas yang ketiga didasarkan terhadap bahan lainnya, di mana fungsi pembatasnya yaitu 10x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3 kecil sama 26.500. Pada fungsi tujuan, semua xn akan kita geser ke kiri karena syarat untuk fungsi tujuannya nilai kanannya harus 0. Sehingga untuk fungsi tujuan baru itu adalah Z dikurang 300x1 dikurang 500x2 dikurang 400x3 sama dengan 0. Sedangkan pada fungsi pembatas yang mempunyai tanda kecil sama itu kita akan ubah menjadi tanda sama dengan, yakni dengan cara menambah variabel select pada fungsi pembatasnya, sehingga untuk fungsi pembatas 1 menjadi 10x1 ditambah 20x2 ditambah 15x3 ditambah variabel select 1 sama dengan 15.000. Fungsi pembatas kedua 20x1 ditambah 15x2
ditambah 30x3 ditambah variabel select 2 itu sama dengan 20.000. Fungsi pembatas ketiga 10x1 ditambah 30x2 ditambah 40x3 ditambah variabel select S3 itu sama dengan 26.500. Nah, setelah kita formulasikan persamaan linearnya, maka untuk masing-masing nilai pada persamaan linear tersebut akan kita pindahkan ke dalam tabel metode simplex yang kita buat, di mana untuk hasilnya adalah seperti berikut ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci merupakan nilai negatif terbesar pada fungsi tujuan. Pada tabel ini dapat kita lihat untuk nilai terbesar pada fungsi tujuannya sendiri itu adalah pada kolom X2 dengan nilai min 500. Setelah didapatkan untuk kolom kunci, maka selanjutnya kita akan menentukan baris kunci, di mana dapat digunakan indeks untuk mencarinya. Rumus indeks sendiri itu adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Sehingga di sini untuk baris Z, indeksnya adalah 0 dibagi dengan min 500. Perlu diingat bahwa salah satu syarat dari baris kunci ini itu tidak boleh bernilai negatif, sehingga untuk baris Z tidak memenuhi. Kemudian untuk baris S1 itu adalah 15.000 dibagi dengan 20, hasilnya 750. Untuk baris S2 20.000 dibagi dengan 15, hasilnya 1333,4. Dan untuk S3 itu 26.500 dibagi dengan 30, hasilnya 883,4. Nah, seperti yang kita ketahui, syarat baris kunci itu adalah bernilai positif dan paling kecil, sehingga untuk baris yang memenuhi adalah pada baris S1, yaitu 150.000 dibagi dengan 20, hasilnya 750. Sebelum kita lanjut kepada langkah berikutnya, terlebih dahulu kita temukan nilai potong pada tabel metode simplex kali ini, di mana nilai potong sendiri itu adalah nilai yang berada pada kolom kunci dan baris kunci. Pada tabel dapat kita lihat yang menjadi nilai potongnya adalah 20. Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan mencari nilai baru untuk baris kunci dengan rumusnya, yaitu nilai awal dibagi dengan nilai potong yang kita dapatkan tadi, yaitu 20. Sehingga pada tabel untuk baris kuncinya, yaitu baris X2, akan kita bagi dengan 20 semuanya, sehingga menjadi 0 per 20, 10 per 20, 20 per 20, 15 per 20, 1 per 20, 0 per 20, 0 per 20, dan 15.000 per 20. Setelah kita dapatkan untuk nilai baris kunci baru, kita juga akan mencari nilai untuk baris selain baris kunci, di mana nilai baris barunya memiliki rumus baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Yang pertama kita akan mencari nilai baru untuk baris Z. Baris pertama ini merupakan baris lama Z. Kemudian min 500 merupakan koefisien kolom kunci pada baris Z. Baris kedua merupakan nilai baru baris kunci. Kemudian kita kalikan dengan koefisien kolom kunci dan didapatkan hasil pada baris keempat ini. Nah, untuk baris ketiga yang merupakan baris lama dari Z, itu kita akan kurangi dengan hasil perkalian sebelumnya, dan didapatkan untuk nilai baru baris Z itu ada 1, min 50, 0, min 25, 25, 0, 0, dan 375.000. Selanjutnya kita akan menentukan baris baru untuk S2. Baris pertama ini merupakan nilai lama untuk baris S2, 15 merupakan koefisien kolom kunci untuk baris S2, baris 2 merupakan nilai baru baris kunci yang kita akan kalikan
dengan koefisien kolom kunci yang didapatkan hasil pada baris keempat ini. Kemudian untuk baris ketiga yang merupakan nilai lama dari baris S2, kita akan kurangi dengan hasil perkalian sebelumnya dan didapatkan hasil untuk nilai baru baris S2 adalah 0, 25/2, 0, 75/4, min 3/4, 1, 0, dan 8750. Ketiga, untuk nilai baru baris S3, itu baris pertamanya merupakan baris lama dari S3, 30 merupakan koefisien kolom kunci dari baris S3, baris 2 merupakan nilai baru baris kunci, dan kemudian kita akan kalikan ke koefisien kolom kunci dan didapatkan hasil pada baris keempat ini. Untuk baris 3 yang merupakan baris lama S3, selanjutnya akan kita kurangi terhadap hasil perkalian tadi dan didapatkan hasil untuk nilai baru baris S3 adalah 0, min 5, 0, 70/4, min 3/2, 0, 1, dan 4000. Nah, setelah kita dapatkan untuk baris kunci baru dan nilai baru selain baris kunci, selanjutnya nilai-nilai tersebut akan kita pindahkan ke dalam tabel metode simplex. Kemudian kita akan cek pada fungsi tujuannya apakah masih terdapat nilai negatif atau tidak, di mana berdasarkan hasil masih terdapat nilai negatif pada fungsi tujuannya, yaitu pada kolom X1 dengan nilai min 50 dan pada kolom X3 dengan nilai min 25. Oleh karena masih terdapat nilai negatif pada fungsi tujuan, kemudian kita akan ulangi langkah tersebut dari awal. Yang pertama, kita akan menentukan kolom kunci, di mana seperti yang disebutkan sebelumnya, kolom kunci itu adalah nilai negatif terbesar yang berada pada fungsi tujuan. Pada tabel, kita dapatkan untuk kolom kuncinya berada pada kolom X1 dengan nilainya adalah min 50. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci sendiri itu dapat ditentukan dengan cara mencari indeks untuk masing-masing baris pada metode simplex. Indeks sendiri memiliki rumus, yaitu nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci untuk masing-masing baris pada metode simplex. Nah, untuk baris Z itu indeksnya 375.000 dibagi dengan min 50. Ini tidak memenuhi karena seperti yang kita ketahui untuk baris kunci itu tidak boleh bernilai negatif. Kemudian untuk baris X2, 750 dibagi dengan 1/2 didapatkan hasil 1500. Untuk baris S2 itu 8750 kita bagi dengan 25/2 didapatkan hasil 700. Dan untuk baris S3 itu 4000 kita bagi dengan min 5, yang mana juga tidak memenuhi karena mengandung nilai negatif. Sehingga untuk baris yang dapat dijadikan baris kunci sesuai dengan syaratnya, yaitu harus positif dan paling kecil itu adalah pada baris S2 dengan nilai 8750 dibagi 25/2 dengan hasilnya 700. Nah, seperti sebelumnya, sebelum kita lanjut ke langkah berikut, kita akan tentukan dulu terhadap nilai potong pada tabel metode simplex kali ini, di mana nilai potong merupakan nilai yang ada pada kolom kunci dan juga baris kunci, sehingga kita dapatkan 25/2 sebagai nilai potong pada tabel metode simplex kali ini. Langkah berikutnya itu adalah kita akan mencari nilai baris kunci baru, yaitu dengan cara membagi nilai kunci awal dengan nilai potong yang kita dapatkan tadi, yaitu 25/2. Sehingga untuk baris kuncinya atau pada baris X1 akan kita bagi semuanya dengan 25/2, sehingga menjadi 0 bagi 25/2, 25/2 dibagi 25/2, 0 dibagi 25/2, 75/4 dibagi 25/2, min 3/4 dibagi 25/2, 1 dibagi 25/2, 0 dibagi 25/2, dan 8750 kita bagi dengan 25/2.
setelah kita dapatkan nilai baru untuk baris kunci, maka selanjutnya kita juga akan mencari nilai baru untuk selain baris kunci, di mana rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Pertama kita akan cari nilai baru untuk baris Z. Baris pertama merupakan baris lama untuk Z, min 50 merupakan koefisien kolom kunci pada baris Z. Baris kedua merupakan nilai baru baris kunci yang kemudian akan kita kalikan dengan koefisien kolom kuncinya dan didapatkan hasil pada baris keempat. Untuk baris ketiga ini merupakan baris lama pada Z yang akan kita kurangi terhadap hasil perkalian yang sebelumnya didapatkan, sehingga hasil untuk nilai baru baris Z-nya sendiri itu adalah 1, 0, 0, 50, 22, 4, 0, dan 410.000. Selanjutnya kita akan mencari nilai baru untuk baris X2. Baris pertama merupakan baris lama untuk X2, 1/2 merupakan koefisien kolom kunci untuk baris X2, baris 2 merupakan nilai baru baris kunci yang akan kita kalikan dengan koefisien kolom kunci dan didapatkan hasil pada baris keempat. Nah, untuk baris ketiga yang merupakan baris lama X2 ini akan kita kurangi dengan hasil perkalian sebelumnya yang didapatkan, sehingga untuk nilai baru baris X2 adalah 0, 0, 1, 0, 2/25, min 1/25, 0, dan 400. Yang ketiga, itu kita akan mencari nilai baru baris S3. Baris pertama merupakan baris lama untuk S3, min 5 merupakan koefisien kolom kunci untuk baris S3, baris 2 merupakan nilai baru baris kunci yang akan kita kalikan dengan koefisien kolom kunci yang didapat hasilnya ada pada baris keempat ini. Kemudian untuk baris 3 yang merupakan nilai lama baris S3 akan kita kurangi terhadap hasil perkalian yang didapatkan sebelumnya, sehingga untuk baris baru S3 nya adalah 0, 0, 0, 25, min 9/5, 2/5, 1, dan 7.500. Nah, setelah kita dapatkan untuk masing-masing nilai baru baris kunci dan juga baris baru selain baris kunci, maka selanjutnya nilai-nilai tersebut akan kita pindahkan kepada tabel metode simplex dan kita cek apakah pada fungsi tujuannya masih terdapat nilai negatif atau tidak. Karena di sini sudah tidak lagi terdapat nilai negatif, maka perhitungan akan kita hentikan. Dengan kita dapatkan hasil bahwasanya untuk laba maksimum itu ada 410.000 berdasarkan nilai NK pada fungsi tujuan. Sedangkan jika didasarkan terhadap harga jual per unit untuk jenis mobil Maleo, Kasuari, ataupun Perkita, maka untuk laba maksimumnya adalah 410 miliar dengan jumlah X1 ataupun jenis sedan Maleo sebanyak 700 unit dan X2 jenis sedan Kasuarinya 400 unit. Namun perlu kita ketahui bahwa soal itu kita tidak tahu yang menjadi pertanyaan apakah diminta nilai maksimum ataupun nilai minimum. Oleh karena itu kita juga akan mencari nilai minimum dengan menggunakan bentuk dual. Pada persamaan linear pertama tadi itu kita dapat ibaratkan sebagai bentuk primal. Nah, selanjutnya pada bentuk dualnya ini secara umum merupakan kebalikan dari bentuk primal. Seperti yang dapat kita lihat, pada fungsi tujuan bentuk dual ini merupakan kebalikan fungsi tujuan bentuk primal. Jika bentuk primal maksimumkan Z, maka pada bentuk dualnya adalah minimumkan Z. Sedangkan untuk variabel di dual kita bedakan pada variabel di primal, mana di dual kita gunakan itu variabelnya adalah W. Dan untuk fungsi tujuan bentuk dual ini
merupakan nilai kanan pada fungsi pembatas bentuk primal, yaitu 15.000 W1 ditambah 20.000 W2 ditambah 26.500 W3. Nah, untuk fungsi pembatas pada bentuk dual ini itu merupakan fungsi pembatas pada bentuk primal, namun kita ambil secara vertikal dari atas ke bawah, yaitu untuk fungsi pembatas pertama pada bentuk dualnya adalah 10W1 ditambah 20W2 ditambah 10W3. Karena tadi kita sebutkan bahwasanya bentuk dual kebalikan dari bentuk primal, maka untuk tanda kecil sama pada bentuk primal itu akan berubah menjadi tanda besar sama pada bentuk dual. Dan untuk nilai kanan pada bentuk dualnya merupakan fungsi tujuan pada bentuk primal yang kita urutkan. Sehingga untuk fungsi pembatas yang pertama itu pada bentuk dual besar sama 300. Kemudian untuk fungsi pembatas kedua pada bentuk dual yaitu 20W1 ditambah 15W2 ditambah 30W3 besar sama 500. Dan untuk fungsi pembatas yang ketiga pada bentuk dualnya yaitu 15W1 ditambah 30W2 ditambah 40W3 besar sama dengan 400. Selanjutnya kita dapat menggunakan beberapa kaidah untuk pembuktian dengan bantuan tabel akhir yang kita dapatkan sebelumnya pada bentuk primal ataupun metode simplex, di mana kita ketahui bahwasanya pada tabel akhirnya adalah sebagai berikut. Kita lanjut kepada kaidah yang pertama. Pada tabel akhir kita dapatkan bahwa untuk W1 itu nilainya 22, W2 nilainya 4, dan W3 nilainya adalah 0. Di mana untuk variabel W ini itu sama dengan variabel select ataupun kolom select pada fungsi tujuan. Metode simplex hasil akhir yang kita cari. Maka untuk nilai fungsi tujuan pada bentuk dual akan menjadi Z sama dengan 15.000 W1 ditambah 20.000 W2 ditambah 26.500 W3. Kemudian kita akan masukkan untuk masing-masing nilai pada variabel W yang telah kita dapatkan dari tabel hasil akhir metode simplex tadi, sehingga menjadi 15.000 dikali 22 ditambah 20.000 dikali 4 ditambah 26.500 kali 0, sehingga didapatkan hasil akhirnya itu adalah 410.000. Hasil akhir ini sama dengan nilai kanan pada fungsi tujuan metode simplex yang kita dapatkan sebelumnya yaitu 410.000. Nah, sebelum lanjut kepada kaidah kedua, kita akan definisikan matrix starting solution kali ini pada tabel metode simplexnya, di mana untuk soal kali ini matrix starting solutionnya terdapat pada nilai di bawah fungsi tujuan terhadap kolom variabel select dan baris X2, X1, dan S3. Seperti pada tabel dapat kita lihat untuk yang berwarna merah muda ini. Kemudian kita beralih kepada kaidah kedua, di mana pada iterasi dalam metode simplex nilai kanannya kecuali pada fungsi tujuan itu kita dapat menghitung dengan mengalihkan matriks starting solution tadi yang telah kita definisikan dengan vektor kolom yang berisi nilai NK ataupun nilai kanan dari fungsi batasan mula-mula, di mana fungsi batasan mula-mula dapat kita gambarkan seperti berikut. X1 merupakan jenis sedan Maleo, X2 jenis sedan Kasuari, dan X3 itu jenis sedan Parkita. Dan kebutuhannya untuk S1 merupakan bahan baku, S2 tenaga kerja, dan S3 bahan lainnya. Dan di sini merupakan nilai kanan untuk kapasitas masing-masing dari kebutuhan yang diperlukan,
Sehingga nantinya untuk nilai kanan ini ataupun vektor nilai kanan inilah yang akan kita kalikan dengan matriks starting solution. Caranya yaitu ini merupakan matriks starting solution, kita kalikan dengan vektor kolom pada nilai NK dari fungsi batasan mula-mula tadi. Caranya yaitu dengan baris dikali kolom. Begitupun selanjutnya. Dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Pertama 1200 ditambah min 800 ditambah 0, hasilnya 400. Kemudian min 900 ditambah 1600 ditambah 0, hasilnya 700. Dan min 27.000 ditambah 8.000 ditambah 26.500, hasilnya 7.500. Terakhir itu kaidah ketiga, yang mana pada tiap iterasi pada metode simplex, koefisien batasan yang terletak di bawah setiap variabel merupakan hasil kali matriks starting solution yang telah didefinisikan sebelumnya dengan vektor kolom untuk setiap variabel pada tabel awal. Tabel awal sendiri itu dapat kita gambarkan kembali sebagai berikut, di mana X1 seperti yang kita ketahui itu untuk jenis sedan Maleo. Maka untuk vektor kolomnya itu ada 10, 20, dan 10. Untuk X2 itu jenis sedan Casuari dengan vektor kolomnya 20, 15, dan 30. Untuk variabel X3 ini merupakan jenis sedan Parkita dengan vektor kolomnya 15, 30, dan 40. Maka untuk masing-masing vektor kolom inilah yang nantinya akan kita kalikan dengan matriks starting solution. Kita lanjut, yaitu yang pertama kita akan mengalihkan matriks starting solution dengan vektor kolom pada X1 secara baris dikali kolom, dan didapatkan hasil 4/5 ditambah min 4/5 ditambah 0 yaitu 0, kemudian min 3/5 ditambah 8/5 ditambah 0 itu 1, kemudian terakhir itu min 18 ditambah 8 ditambah 10 didapat hasil 0. Kita lanjut yang kedua, yaitu kita kalikan matriks starting solution dengan vektor untuk variabel X2 dengan cara yang sama, yaitu juga baris kali kolom. Didapatkan hasil pertama 8/5 ditambah min 3/5 ditambah 0 yaitu 1, kemudian min 6/5 ditambah 6/5 ditambah 0 yaitu 0, dan terakhir min 36 ditambah 6 ditambah 30 didapatkan hasil 0. Dan terakhir itu untuk variabel X3, kita kalikan matriks starting solutionnya dengan vektor pada variabel X3 secara baris kali kolom juga. Didapatkan hasil untuk yang pertama 6/5 ditambah min 6/5 ditambah 0 hasilnya 0, kemudian min 9/10 ditambah 12/5 ditambah 0 didapatkan hasil 3/2, dan terakhir untuk min 27 ditambah 12 ditambah 40 kita dapatkan hasil 25. Nah, dengan beberapa kaidah yang telah kita buktikan, maka kita dapat perkirakan laba minimumnya tanpa kita perlu menghitungnya dari awal, di mana kesimpulan terhadap kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut. Pada tabel dapat kita lihat untuk warna hijau ini merupakan hasil dari kaidah pertama, untuk warna oranye merupakan hasil dari kaidah kedua, dan warna merah muda atau pink ini merupakan hasil dari kaidah yang ketiga. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan ujian tengah semester riset operasional kelas 02 hari ini. Jika terdapat banyak kurang dan salah, Farhan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.